Shalom, selamat pagi, selamat datang, selamat bertemu dalam renungan kasih karunia dengan judul Hidup dalam Kebenaran Allah. Mazmur 18 ayat 25. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran yang kita percayai. Pertanyaannya, apa yang menjadi kebenaran bagi saudara? Ada kebenaran yang berasal dari diri sendiri, dari orang lain, orang kebanyakan, pendapat-pendapat orang, maupun kebenaran dari Tuhan. Sebagai contoh, bila yang kita pegang adalah kebenaran diri sendiri dan dari kebenaran orang kebanyakan, seperti contohnya, hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, maka hal itulah yang akan terjadi pada diri Anda. Karena itu jangan pernah hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran yang Anda bangun sendiri. Jangan pernah hidup berdasarkan asumsi-asumsi orang lain. Kita harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Ishak berada dalam situasi yang sulit, yaitu menghadapi masalah krisis ekonomi di masa kelaparan di negeri Filistin, ia pun sangat terpengaruh pada kebenaran yang diyakini orang-orang kebanyakan. Yaitu apa? Ada keinginan Ishak untuk pergi ke Mesir. Saudaraku, seperti orang lain, Ishak pun pengen pergi ke Mesir, karena Mesir saat itu seperti negeri adidaya di masa sekarang. Pada waktu itu Mesir merupakan jawaban bagi kebanyakan orang. Mesir adalah sebuah negeri yang makmur dan menjadi tujuan banyak orang. Hingga akhirnya ketika Ishak pengen pergi ke Mesir, Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, "Jangan pergi ke Mesir." Respon Ishak taat pada firman Tuhan dan menjadikan firman itu sebagai kebenaran. Akibat dari kebenaran yang dipegang Ishak, maka Tuhan membalas kepada Ishak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya. Ia diberkati berlimpah-limpah dan dibuat semakin kaya. Ishak hidup secara supranatural di alam natural. Jika kita menjadikan firman sebagai kebenaran, maka hati, pikiran, dan cara pandang kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Karena itu jangan pernah lagi kita terpengaruh dengan asumsi-asumsi dunia. Jangan percaya pada kabar-kabar buruk tentang masa depan, bisnis, pekerjaan, studi, pelayanan kita, dan sebagainya. Percayakan pada masa depan Anda yang penuh harapan itu kepada Tuhan. Percayalah pada kebenaran firman Allah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus, yaitu firman Allah, diam di antara saudara, diam di antara kita. Kita bisa mengubah keadaan kita yang tidak baik dengan memperkatakan, mengimani, memperkatakan, mendeklarasikan firman Allah. Hiduplah dengan kesadaran bahwa firman Kristus itu tinggal di dalam diri kita. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangan. Mari jadikan hal ini sebagai kebenaran dalam hidup kita. Maka Tuhan akan membawa kita sesuai dengan kebenaran ini. Kita akan selalu dibawa di jalan kemenangannya. Kita akan mengalami kemenangan di dalam karir, dalam pekerjaan, bisnis, studi, kesehatan, keuangan, pelayanan kita, dan sebagainya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Dan kebenaran itu adalah apa? Firman Tuhan. Pada saat kita mengalami kelahiran baru, kebenaran yang kita ketahui dari Tuhan, yaitu firman, akan memerdekakan kita dari segala kutuk kemiskinan, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan, maupun juga kutuk kematian kekal. Mari saudaraku, peganglah firman Tuhan, bertumbuhlah. Jangan lupa setiap hari dengarkan renungan kasih karunia ini. Baca juga di grup-grup WA. Hubungi nomor telepon yang ada di layar saudara untuk Anda mendapatkan renungan baik grup WA, Anda invite ke layanan call center kami. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.